Pendukung kesebelasan Persib Bandung dan Persis Solo Selasa malam terlibat bentrok di Tribun Selatan Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Kerusuhan terjadi saat pertengahan babak kedua di menit ke-77. Kejadian bermula saat supporter dari tribun ingin mendekati pemain namun sempat dihalangi oleh petugas. Tiba-tiba salah seorang penonton mengeluarkan petasan hingga membuat penonton lain panik dan melemparkan bangku stadion hingga terjadi kericuhan. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan hingga akhirnya pertandingan antara kesebelasan Persib Bandung dan Persis Solo dihentikan selama 15 menit. Pertandingan kali ini antara Persib dengan Persis Solo secara umum relatif aman dan terkendali. Tadi ada sedikit gesekan antara steward dengan supporter, namun segera kami melakukan kanalisasi dan langkah-langkah preventif sehingga situasi bisa dikendalikan. Pertandingan pun dilanjutkan kembali setelah situasi kondusif. Persib Bandung keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Anggota DPRD Sumatera Utara, Anwar Sani Tarigan, mengklarifikasi video viral ketika ia mencuri jam tangan milik seorang pegawai di Service Center Medan. Ia mengaku hilaf karena sempat emosi dengan pegawai yang tidak bisa memperbaiki televisinya. Video viral anggota DPRD Sumatera Utara Anwar Sani Tarigan yang mencuri jam tangan membuat dirinya angkat bicara. Peristiwa terjadi saat ia membawa televisi miliknya ke service center di Jalan Gatot Subroto, Medan. Ketika karyawan toko tidak bisa memperbaiki TV-nya, Anwar Sani Tarigan kesal dan emosi, kemudian mencuri jam tangan milik karyawan toko. Nah, di situ saya mungkin karena emosi, jadi saya terpikir bahwa jam saya itu tertinggal. Rupanya jam itu miliknya orang lain saya bawa. Sebelumnya rekaman CCTV viral di media sosial saat seorang anggota DPRD Sumut mencuri jam tangan milik karyawan toko. Dengan cepat pelaku mengambil sesuatu dan mengantonginya. Tak lama pelaku meninggalkan toko. Korban atas nama Novi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Baru. Kini korban telah mencabut laporan karena keduanya menempuh jalur damai. Kan mau servis dari awal, servis TV. Nah mungkin karena dia ngeliatnya itu jam kan nggak tercat, mungkin diambil dia, disangka itu memang jam dia. Oh, disangka dia jam dia? Iya. Rupanya itu jam kakak, bukan jam toko juga enggak? Bukan jam toko, jam pribadi saya. Oh, harganya berapa nih Pak? Sekitar 3,5 juta. 3,5 juta. Ini udah dibalikkan berarti jamnya? Kok ada ganti rugi nggak Kak selain itu Kak? Pak. Hanya kita hanya dapat damainya aja sih. Personal lagi tangan dari siapa. Kakak juga nggak ada nuntut apa-apa Kak? Nggak ada apa-apa. Pelaku telah meminta maaf kepada korban dan langsung mengembalikan jam tangannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilha, iNews melaporkan. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara menangis saat membacakan nota pembelaan dalam sidang kasus peredaran narkoba dengan terdakwa Teddy Minahasa. Dodi membacakan pledoi berjudul "Tidak ada kejujuran yang sia-sia". Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang pembacaan pledoi yang dilaksanakan di ruang sidang utama Muhtar Kusuma Atmaja. Selain terdakwa Dodi, ada terdakwa Linda Pujiastuti dan Kompol Kasranto juga akan menyampaikan nota pembelaannya. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara kembali jalani sidang lanjutan kasus peredaran narkoba jenis sabu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam sidangnya kali ini, Dodi mengaku tidak pernah menyangka ia akan duduk di kursi pesakitan sebagai seorang terdakwa yang menanti vonis hakim. Menurut Dodi, apa yang dialaminya saat ini sebagai terdakwa kasus peredaran narkoba dengan tuntutan 20 tahun penjara sangat berat. Saya sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang tadinya saya pikir sebagai titik cerah membangun hari yang lebih baik, tempat di mana saya sangat mencintai kota itu, tempat di mana saya banyak menekan penghargaan, bahkan saya kritis dari tipologi Polres Bukit Tinggi menjadi Polres Bukit Tinggi. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa apakah saya rela merusak karir dan pengabdian terbaik yang sudah saya berikan dengan cara menjual narkoba sekarang. Saya tegaskan itu tidak mungkin. Ini terjadi karena kemampuan saya untuk menghandle pasar takut yang betul
Masjid Teddy Minahasa. Pada waktu itu saya akhirnya ditakdirkan untuk lebih memahami dan menerima terkait dengan. Dalam kasus ini, tersangka utama Teddy Minahasa dituntut hukuman mati karena dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan peredaran narkoba secara ilegal. Mereka terbukti melanggar pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Jakarta, Putu Bagus, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai cara dilakukan remaja masjid untuk membantu warga lain bangun sahur di bulan suci Ramadan. Nah, di Aceh, sejumlah remaja Masjid Al-Furqan, Desa Berawe, Kecamatan Kuta Alam, punya cara unik untuk membangunkan warga, yaitu dengan alunan syair nan merdu. Seperti apa merdu suaranya? Ini dia liputannya untuk Anda. Inilah lantunan syair nan merdu untuk membangunkan sahur yang dilakukan para remaja masjid di Desa Berawe. Syair dilantunkan dengan kompak backing vokal dengan menggunakan pengeras suara di dalam masjid. Dalam aksi bangun sahur ini terdapat 2 penyanyi utama, sementara lainnya sebagai pengiring. Kita aksinya mungkin kurang lebih udah 10 tahun ke belakang ya. Dan itu memang 10 tahun ke belakang itu sebetulnya kita tuh masih kecil-kecil. Jadi sehingga sekarang regenerasinya kita ganti dan sekarang tentunya juga sudah punya regenerasi baru juga. Warga Desa Berawe menyambut baik aksi bangun sahur yang digagas para remaja masjid tersebut dan aksi remaja ini dinilai sangat membantu warga. Warga sangat senang dan sangat mengapresiasi kegiatan para remaja karena hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan rutin dan sudah menjadi alarm bagi warga untuk bangun sahur. Aksi membangunkan sahur yang dilakukan remaja masjid dengan syair merdu ini juga menjadi hiburan bagi masyarakat di berbagai platform media sosial yang mereka siarkan. Dari Kota Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.